Lapu-lapu. Oke. Ini dia. 5 hero dari masing-masing tim. Sudah full. Diamankan seluruhnya. Sudah muncul. Setup siapa dulu yang akan melakukan adanya kontes terhadap turtle tersebut. Waduh, Firnocure sedikit lagi yang tapi untungnya dia masih bisa berubah mode. Tapi ternyata itu pun tidak bisa menyelamatkan dirinya dari area tersebut. Juga Facehacker berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Ternyata tidak, Fredrin yang berhasil mendapatkan ke arah dari turtle yang pertama dan dirinya ya, skill patch ini. Dan bahkan di sini Marky udah secure terhadap satu buah heptasis. Waduh, Fluffy langsung aja memberikan sebuah backupan di mana Markinya didorong mundur ke bagian belakang. Kayeye masih sempat untuk pergi. Mereka semua langsung di counter begitu ya, tapi Jasgar itu hanyalah bayangan. Jasgar harus masuk lagi dan kembali ke dalam tubuhnya. Wild Chance udah langsung connect aja. Firnocure bisakah dia bertahan, langsung aja efek knock dalam satu area, tapi ternyata tidak ada backupan damage sehingga Firnocure harus menghilang. Dan akhirnya Firnocure pun bisa dicicil demi sedikit. Dan Gamora pun dengan satu buah give-nya ini agak cukup sulit untuk bertahan karena gak ada escape ability. Sakit banget loh Jasgar loh, damage-nya gak berubah, tapi ternyata Jasgar lah datang langsung mencuri turtle tersebut dan double kill berhasil dia dapatkan. Ada 2 player dari Aura Fire yang hilang. Bahkan Satu buah waduh, Pinnacle Ninja ya, coba lihat kita lihat dari minimap. Udah mulai beraksi kembali iditnya. Kembali menjadi korban. Fluffy masih bisa bertahan. Tapi untuk Hanzo benar-benar sulit untuk dicari keberadaan di mana tubuh aslinya. Di mana untuk sekarang. Terlihat ada Void Crystal. Kabuki mencoba untuk pergi dari tersebut. Flicker harus dia dikeluarkan, ditabrak lagi. Dan juga waktunya tahun depan memori. Tapi Marky tidak sempat untuk bisa mengeluarkan tahun depan memori. Tapi ternyata masih lini depannya ini kuat banget juga. Dan sekarang berfokus ke arah tengah. Waduh, ada Wild Chance mulai langsung dikeluarkan, tapi ternyata untuk kali ini Marky berhasil mendapatkan dan juga memberikan sebuah damage begitu mematikan. Firnocure harus menghilang untuk keempat kalinya. Sedikit lagi yang bisa di dalam tubuh dari Hai, tapi kayaknya masih nempel di dalam. Dengan ada 2 player yang mau follow up, Markinya berhasil dihilangkan juga. Tapi untuk saat ini Aura Fire yang sekarang udah pada unggul mencoba untuk invasi. Ditabrak lagi dengan Wild Shot dengan ada barrier udah dikeluarkan sebelumnya. Sementara untuk Facehacker membalaskan keadaan dan itu memberikan efek stun. Yang sama halnya seperti apa yang udah dilakukan oleh Kaye sebelumnya. Namun di area berbeda Jaskarnya berhasil lagi dihancurkan dan Firnocure tidak bisa kemana-mana dengan efek Terrify di dalam tubuhnya. Membuat dirinya kebingungan, hilang tanpa arah dan Fluffy harus lenyap di tanah tersebut. Level 12 Jasgar udah ingin hadir tapi ternyata dirinya masih dihalangi juga oleh Fluffy. Bahkan di area berbeda ada Kaye dengan konsil yang udah langsung dia keluarkan. Wild Chance udah connect juga karena beberapa player. Tapi ternyata Lordnya berhasil diamankan juga oleh Fluffy. Kayaknya berhasil ditarik ke bagian belakang. Dan juga untuk kali ini ada efek Terrify yang langsung dilakukan begitu saja. Firnocure masih berusaha untuk bisa bertahan di dalam area tersebut. Disetrum. Tapi ternyata energi eruptionnya tidak. Ada pertempuran lagi yang terjadi. Pinnacle Ninja terlihat Kabuki mencoba untuk flanking di bagian belakang. Tapi Kaye berhasil untuk mendapatkan dirinya. Bahkan untuk kali ini kayaknya bisa selamat di area tersebut karena dia langsung melewati ke area Fluffy. Namun Firnocure-nya berhasil kabur ke bagian belakang, kehilangan satu player dari Aura Fire. Namun mereka jalan dari area mid siap untuk menghujam. Jantung pertahanan dimiliki oleh Bigaton Alpha. Kabuki dengan immortal di dalam tubuhnya. Gak begitu banyak mana di dalam tubuhnya pula. Tapi dengan adanya purple buff yang dia miliki itu harusnya masih cukup saja. Hanya saja tadi barusan dengan Wild Chance udah langsung dikeluarkan. Dan 2 orang yang main di portal udah langsung pecah. Winter saja langsung dikeluarkan. Fluffy yang masih bisa sempat dan juga berselamat di area tersebut. Dibanti ke bagian belakang tapi masih ada flicker. Untuk kali ini ada beberapa pemain yang dimiliki oleh Bigaton Alpha. Dan dengan SP yang begitu banyak lagi. Bahkan untuk Firnocure-nya langsung hilang duluan. Godivanya masih berusaha untuk bisa pergi dari satu buah kotak yang begitu mematikan. Namun untuk kali ini dengan Pinnacle Ninja yang udah langsung dikeluarkan lagi. Masih berhasil untuk mengamankan lagi karena Godiva di mana Godivanya langsung dihancurkan begitu saja. Hanya dengan satu immortal masih bisa selamat dan Hai masih berada di area tersebut tapi sakit banget dikeroyok 2 orang Pinnacle Ninja aja. Fluffy terbakar dari Void Crystal yang dikeluarkan oleh Gamora. 2 tukar dan lagi membuat dari Bigatron Alpha sekarang berfokus terlebih dahulu untuk menghancurkan garda terdepan dari Aura Varsity. Tapi nampaknya kali ini terjadi ada peperangan yang membuat dari Kabuki harus mundur terlebih dahulu. Oke, itu di bagian depan. Coba lihat Fluffy-nya. Fluffy pun langsung menghilangkan cukup cepat di mana Markinya pun langsung bisa menghilangkan satu sound tersebut. Tapi Jaskarnya juga masih beredar. Dia masih gentayangan layaknya kuyang yang terbang kemana-mana. Facehacker tidak bisa lagi. Double kill didapatkan oleh Marky. Dan ini adalah momentum yang begitu baik yang didapatkan oleh Bigoton. Apakah mereka one strike push? Atau mereka akan memilih Lord untuk menjadi pihak ketiga yang akan menghancurkan best dari Aura? Mereka memilih untuk Lord dulu karena masih ada PR besar. Di arah bottom dan juga topnya, super minion yang udah ngedorong itu harus menjadi satu objektivitas yang mereka amankan terlebih dahulu. Karena ini bakal kepres, kalau misalkan memaksa ke arah satu strike push di tengah, ini agak cukup sulit sih karena lane-nya terdorong.
Ini serius ya, Hanzo damage mundur lagi walaupun ada efek bakaran di kakinya, betisnya kebakar tapi gak apa-apa. Mundur walaupun udah panas tapi aku mundur ke bagian belakang. Lebih dia mundur lagi ke bagian belakang dan juga Lordnya masih berada di area tersebut. Pesager mundur sedikit. Godiva dengan konsil, siapa yang akan dia tarik? Ada satu player yang berhasil langsung diamankan, tapi ternyata Flavinya mulai lompat ke bagian depan. Ada 2 lawan 2 di dalam area tersebut. Michael Lin jalan untuk dikeluarkan begitu saja. Damage di dalam satu area dan begitu menyakitkan. Pesager mengeluarkan lagi karena satu real manipulation. Di mana kayaknya langsung dikeluarkan habis-habisan. Kayaknya tumbang di area tersebut. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Kari. Dan hilanglah sudah 3 player dari Bigatron Alpha. Wow, itu tadi ada satu buah remote manipulation kopian yang akhirnya membuat dari Bigatron Alpha untuk mundur dulu. Dan damage dari Jesgar pun masih belum cukup untuk bisa mempick off siapa-siapa, sehingga Aura Fire berhasil untuk menumbangkan 3 player dari Bigatron Alpha tanpa hanya threat sama sekali. Windtalker udah diaktifkan dan ini waktunya untuk mendapatkan kemenangan dan badar saja. Game pertama milik Aura. Aura Fire berhasil untuk mengamankan game yang pertama. Walaupun sempat unggul, tadi kita bisa lihat dan ada sedikit momen dari Bigatron yang hampir saja bisa mengembalikan keadaan. Oh, berarti bakal ada Ruby ternyata. Fredin apa Ruby? Fredin apa Ruby? Fredrinnya ke XP. Ya, presented by Samsung Galaxy S23 sudah muncul dan setup sudah mulai dilakukan. Waduh, untung aja masih bisa dikocek. Andai kalau tidak, itu tadi mungkin bisa menjadi satu pilihan yang ataupun satu orang yang bisa dikonfirm sedikit lagi. Ada serangan yang akan dilakukan oleh satu orang baru lagi yang datang dari area mid. Terlihat akankah Gamora? Flicker dikeluarkan tapi Battle Mirror Image pindah ke area berbeda. Namun untuk kali ini Gamora malah terjebak di area tersebut. Ada Godiva yang udah mulai hadir tapi masih ada backupan juga yang langsung dihadirkan juga oleh Kayeye. Dan juga Gamora tidak bisa bertahan lagi karena Facehugger. Real World Manipulation di level 7. Mungkin di Turtle selanjutnya kalau mereka tidak bisa menyamakan dari si levelingnya akan sangat nikmat sekali ya. Spinnya udah mulai connect juga ke arah tubuh dari Godiva, di mana Ruby pun kali ini tidak akan bisa bertahan lagi walaupun ada reward manipulation yang dibentangkan di bagian belakang guna untuk memberikan Marky itu sendiri. Yap, dan tadi lihat ada Endless Charge yang connect di tubuh dari Sorizo, tapi damage-nya gak masuk karena dia ngedash. Jaskar dan Jaskar pun berhasil langsung dihancurkan. Bahkan tuh kali ini Blazing Blade langsung dikeluarkan begitu saja. Markinya akan bisa bertahan, tapi ternyata tidak sempat untuk mengeluarkan. Kabukinya masih sempat pergi dari area tersebut. Andai kali ini, oh my god. Oh my god, dan itu adalah sebuah pergerakan yang cukup baik. Namun untuk kali ini hanya dihancurkan oleh Sorizo. Sorizo ini menjadi abang-abangan yang habek. Ini Sorizo X-Player galak banget sekarang nih ya. Udah pernah ngacak-ngacak ke bagian belakang dan sekarang Jaskarnya udah melakukan heavy spin, tapi Godiva satu tetes terakhir, tapi ternyata dia melakukan flicker dan juga Emo Pendant. Tidak bisa bertahan Sorizo, sedikit lagi heavy release. Kabuki masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage terus-terusan agar bisa menghilangkan langsung ke arah dari Sorizo. Facehugger masih berusaha untuk kabur dari tersebut. Facehugger ada efek bakar dalam tubuhnya. Hai, what are you doing? Dan berhasil untuk bisa menghancurkan lagi karena satu player kah. Cepat banget dari Gamora dan Marky. Langsung dilompatin, sepertinya akan ada satu setup yang gagal. Kenapa? Karena hanya ada satu lagi yang dikeluarkan, tapi Sorizo coba lihat hanya ada sedikit para SP yang langsung menghilang. Heavy spinnya udah mulai connect juga arah Facehugger masih ada flicker. Marky di area berbeda udah berhasil dihancurkan pula. Fluffy sendirian mencoba untuk bisa bertahan di area tersebut, tapi ternyata ada 2 burung-burungan yang memang menghajar dirinya. Dikejar jalur udara melawan jalur darat dan menghilang sudah untuk Fluffy di area tersebut. Level max ya, udah maksimal banget, udah level 15 loh dia. Sekali speed dilakuin, dia lompat ke phantom stepnya. Wah, ini bakal manyus banget damage-nya. Dan sekarang Divine Judgment yang kena ke arah Hai, tapi Hai masih bisa selamat. Bahkan heavy spin udah langsung dikeluarkan di area tersebut. Ada Blazing 2 di bagian belakang yang langsung mengatakan damage ke arah Marky. Marky sedikit lagi IP-nya. Marky langsung menghilang. Untuk Kabukinya berhasil mendapatkan 2 orang. Bahkan ini adalah orang ketiga yang berhasil dihancurkan. Sorizo-nya looking for medan agar dia bisa bertahan untuk bisa mendapatkan 1 damage tersebut. Badar saja Kabuki membuat sebuah serangan yang bebas diantarkan oleh Bigatron apa lagi dan lagi, finishing yang sangat berantakan. Maniac diamankan oleh Kabuki, dan akankah ini menjadi one stress push karena attack speed dan juga stack yang dimiliki oleh Kabuki ini bisa banget langsung saja merontokkan turret demi turret yang ada. Dan akankah dengan adanya Ki yang hadir bisa mendefense? Tapi nampaknya dari Aura Fire mereka memaksa untuk mundur terlebih dahulu dan disengage aja. Di sini harus udah diperhatikan banget. Sekali dia masukkan Blazing Duel dan di situ tidak ada
apa-apa untuk bisa mengcounter. Kelar sudah Ki. Udah langsung pergi dengan lightning ball yang ditarik dengan satu emo vendor. Coba lihat Facehager mencoba untuk bisa memberikan damage karena dari Marky. Namun dari berbeda ada satu endless shot-nya. Kabuki yang kali ini berhasil langsung dilumpuhkan. Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk Bigton Alpha bisa membalikkan keadaan di mana kayaknya ada flicker yang bagaimana finishing akan mereka lakukan. Kita lihat saja. Mungkin dari pendukung Bigton Alpha mereka semua bisa berdoa untuk bisa memberikan sebuah support langsung kepada Bigton Alpha. Belum ada immortal yang pecah dari Fluffy, tapi Fluffy siap untuk bisa memberikan energi eruption begitu menyakitkan. Endless shot-nya udah kena karena satu orang, tapi ternyata itu pun tidak bisa menumbangkan. Aura Fire masih bisa bertahan sejauh ini. Fluffy-nya udah berhasil langsung ditumbangkan. Kabuki mengeluarkan lagi karena Blazing Grenade karena dia tahu. Tapi untuk Kabukinya langsung dihapus habis-habisan. Sedikit lagi masih ada efek bakar di dalam tubuhnya. Mereka masih bisa mempertahankan sejauh ini, tapi tidak untuk waktu yang lama karena Bigatron Alpha menyamakan kedudukan. Bigatron Alpha menolak untuk tunduk. Satu sama, poin disamakan, dan game yang ketiga akan segera terjadi. Aura Fire, mereka harus kembali berhadapan di game penentuan nantinya. Saber! Ini dia identitas dari Aura Fire yang akan kita tunggu-tunggu dan dinanti-nanti. Mereka kembali sepertinya. Iya. Ini sebagai satu natural counter untuk Fanny Flying Sword yang memang bisa membuka mapnya juga. Yap. Dan agresivitas dari Jesgar. Wah, Godiva sedikit lagi habis itu. Godiva bisa kan dia bertahan. Hey, Godiva masih bisa menggocek namun tidak untuk waktu yang lama karena Godiva di-convert menjadi first blood presented by Samsung Galaxy dan turtle-nya harus menjadi satu turtle yang kereset begitu saja. Masuk lagi ke dalam pitnya. Godiva akankah siap untuk menghujam masuk ke bagian dalam dan juga siapakah yang akan dia tarik. Namun untuk kali ini turtle-nya berhasil langsung diamankan begitu saja lewat Jesgar. Dan juga ada satu orang yang berhasil langsung diamankan di mana Sabernya berhasil dihilangkan. Plus Fanny pun merasakan hal yang sama. Godiva langsung ditambah beban kehidupannya. Di mana Sorizo tadi naik ke atas pundak yang dia miliki. Namun Sorizo masih berhasil menggocek. Dan selamat dari area tersebut. Ini dia. Akankah ada satu Fataling tapi ternyata Fataling udah dikeluarkan. Dihilangkan langsung. Sorizo karena digetok oleh pedang segede pengeluaran. Namun untuk kali ini akankah Jaskarnya berhasil dihancurkan lewat sebuah serangan sendiri yang dia lakukan. Ada backupan yang diberikan oleh Facehager. Coba kita lihat nanti ya. Kayaknya dia mendarat kali ya. Langsung mendarat darurat dan sekarang pertempurannya. Coba lihat Fluffy-nya. Fluffy berhasil langsung menggocek di bagian belakang dan juga melakukan flank kick. Dan juga ada satu orang Sorizo-nya berhasil counter dia selamat tapi tidak. Karena Sorizo pun berhasil dihancurkan. Gamora diusir mundur tapi barusan Jaskar mulai hadir. Mencoba untuk memberikan. Masih bisa bertahan sejauh ini. Stuck di ulti Fairy-nya pasti akan sangat-sangat nikmat sekali. Tapi barusan ada Saber yang berhasil dihancurkan begitu saja. Fluffy sendirian. Ada Moskov yang terus memberikan damage lewat tombak yang akan dia keluarkan terus-terusan. Dan juga di bagian belakang ada sebuah backup yang diberikan lewat satu Feather Ice Ring. Namun ternyata untuk pergerakan dari Fluffy sempat dihentikan. Akankah mereka melakukan fight kembali? Facehager berubah menjadi burung. Langsung aja mengejar ke bagian depan. Ada efek stun yang langsung diberikan. Dan juga untuk kali ini Kaye bisa dia bertahan. Tapi barusan Jaskarnya langsung ada yang juga memberikan damage begitu mematikan. Hilang seketika. Aura Fire terlalu memaksakan team fight. Membuat dari Bigatron Alpha ini pula dan sekarang kayaknya Marky-nya masih bisa bertahan. Coba lihat di area tersebut didorong lagi dengan adanya satu Spiro Misery dan juga Hai ditunggangi oleh Sorizo yang ada di atas pundaknya. Berhasil langsung diamankan. Sorizo terjebak seorang diri untuk sebuah high ground. Tapi turtle-nya berhasil langsung diamankan. Hai mengangkat ke arah satu orang. Di mana untuk kali ini Kayeye tertinggal dan lenyaplah sudah. Dan itu dia, Pokin lihat. Ini damage-nya udah mulai kerasa banget, damage per second-nya. Web, itu dia. Apa yang akan terjadi? Sempat mengeluarkan Fatalingnya, tapi ternyata untuk kali ini kayaknya langsung melalui coba dan juga Jaska bisa memberikan damage yang begitu maksimal di mana dia bisa sat tanpa berlama-lama kau pun langsung ke Keber dan juga Sorizo ada di area tersebut untuk bisa mengejar lagi ke arah beberapa player. Namun untuk kali ini Hainya nggak bakal bisa bertahan lagi karena Sorizo balik arah dan juga Fluffy melihat dengan cukup mudah ya. Tapi dari inisiasi nih, dari Ki-nya sendiri. Yap, itu coba-coba sakit bahkan loh, Fatalingnya connect. Untuk kali ini mereka berhasil menghancurkan, tapi di mana kayaknya pun langsung menggila dan cukup cepat. Facehager-nya masih sempat untuk menggunakan Witch by Wing untuk bisa menyelamatkan dirinya. Sedikit lagi yang tersisa, Sorizo-nya berhasil selamat dilempar dengan Spear of Destruction. Tapi poin kristalnya menghancurkan triple kill. Dari kali ini memang aja membuat mereka kehilangan cukup banyak player. Hanya ada itu perbedaan atribut.
tanpa adanya kontes. Gak bisa, weh Fluffy, what are you doing? Fluffy masuk terlalu dalam. Bahkan Godiva kali ini bisa aja menjadi korban. Coba lihat, akan kasih banting tapi tidak karena mereka pastinya udah evaluasi akan hal tersebut. Yep. Hanya tinggal memfinish satu step lagi, mereka bisa mendapatkan kemenangan. Spear of Destruction-nya udah mulai connect. Godiva mencoba untuk bisa menarik langsung ke arah satu orang, tapi ternyata dirinya masih cukup jauh. Tapi coba lihat, ada pergerakan di bawah untuk kali ini. Batalnya sudah dikeluarkan, Godivanya berhasil saja dihancurkan. Kabuki pun jadi korban. Dan juga ada 2 orang yang dimiliki oleh Aura Fire, di mana mereka tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Dan Lordnya berhasil masuk ke bagian dalam. Fluffy-nya juga berhasil dihancurkan. Dan benar saja base-nya akan menjadi milik dari Bigetron Alpha. Dan akhirnya Bigetron Alpha berhasil mendapatkan match pertamanya. Bigetron Alpha, match kemenangan pertama di minggu pertama setelah mereka harus menghadapi 2 raksasa di 2 hari pertama permainan yang mungkin sudah dievaluasi.